Otomatis nilai TTS-nya pun jangan sampai rendah, supaya nilainya tetap mencapai KKM semu. Ini Raihanum, Evan, Haikal kok mati, Anindya, Keiza, bagus Imam. Yuk 52. Oke ya, lanjut. Yang sudah bergabung Ibu ucapkan terima kasih. Yang sudah on time, yang belum disegerakan untuk segera bergabung. Yang belum mengaktifkan kamera semoga diberikan hidayah supaya memperlihatkan mukanya. Ya, karena sungguh tidak baik ketika ada yang presentasi, gurunya lagi menjelaskan, kalian mematikan kamera sambil tiduran. Begitu. Ya. Yuk, Rama aktifkan Argian, Kanaya, Syakina, Syafiq. Oh, baru sampai rumah. Oke. Yang lain yuk yang udah standby. Gak apa-apa, yang penting siap standby, seragam gak apa-apa, gak pakai juga. Oke, di layar sudah terlihat nomor 1. Nomor 1 itu berkaitan dengan peserta didik dapat memahami konsep teorema Pitagoras. Peserta didik dapat memahami konsep teorema Pitagoras seperti yang contoh soal di samping. Berarti kalian harus bisa menentukan rumus yang benar tentang teorema Pitagoras. Tabel gambar sebelah kiri, C-nya itu miring. Nah, Ibu tanyakan, kalau C-nya miring berarti rumus mencari C gimana? Pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Akar, jangan lupa akarnya. Oh iya. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sangat khas suaranya Imam Bagus. Betul kan Imam Bagus yang jawab? Iya, Bu. Yang samping pernah ada di ulangan harian. Itu sebagian besar jawabannya benar, masih ada walaupun sedikit yang salah. Yang salah perhatikan, nilai yang benar adalah B-nya itu miring bukan di sini? Iya, Bu. Kalau miring berarti rumus yang benar gimana? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Siap, betul. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi perbedaannya dari gambar yang sebelah kiri sama sebelah kanan, kamu perhatikan miringnya. Miringnya kalau yang sebelah kiri, yang Ibu pegang ini, dia nilai C-nya miring. Sehingga rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau yang sebelah kanan, itu B-nya dimiring. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Posisinya kamu perhatikan dulu sisi miringnya ada di mana. Karena miring nilainya ditambah, selain miring nilainya dikurang. Gitu ya. Aman ya? Nomor 1, siswa hanya diminta memahami konsep teorema Pitagoras. Iya? Suara siapa nih? Tadi yang Fatimah, Bu. Tadi yang B-nya itu miring tadi apa? Rumusnya gimana, Bu? Maaf. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat gitu, Fatimah. Ketika nilai B-nya dimiring, rumusnya berarti dijumlah. Kalau misalkan ada rumus di pilihan gandanya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, salah ya, harusnya ditambah karena B-nya berada di sisi miring. Tapi kalau yang sebelah sini, karena C-nya berada di sisi miring, otomatis A ditambah B. A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu ya, Jaki? Ya. Oke, Ibu sambil ke belakang-belakang nih, kalau kameranya masih nggak aktif, nilainya 100, Ibu kurangi nih. Nah, banyak yang aktif. Zaidan, tumben telat Zaidan, baru datang. Jadi saya makan dulu. Oh, ayo teman-temannya Zaidan ingatkan baru 56 nih. Sultan, Firas, Kanaya, Erisafala, ayo aktifkan yang belakang.
Oke, yang paham ya nomor 1 ketika soalnya keluar hanya meminta rumus, harusnya sudah bisa semua jawab karena tidak ada perhitungan di sana, hanya melihat rumus konsep teorema Pitagoras mana yang betul dan benar. Kisi-kisi nomor 2 ada di nomor 2, 5, dan 6. Berarti ini satu pemahaman. Peserta didik dapat menjabarkan rumus Pitagoras untuk segitiga siku-siku yang diketahui panjang sisi-sisinya. Berarti berkaitan dengan triple. Nah, tugasnya yang 10 triple pokok itu harus hafal supaya cepat menjawab. Tes 12, 13 triplenya berapa? Ayo, 5. Bu. Yang cewek jangan malu-malu. Yang bawah, ketika ibu tanyakan RQ, sebelum mencari RQ nyari apa dulu? Nyari miringnya segitiga yang kecil. Oh, nyari miring segitiga yang kecil. Berarti apa RP, sisi Bu. apa namanya? RT. PR. Betul. RT. Atau PR boleh. 9, 12 triplenya 15. 15. 15, 25 triplenya 20. Betul ya. Di sini tadi 5 berarti 5. Oke, 12, 13. Ini sebagai triple. 12, 9, 12. Berapa tadi? 9, 12? 12. 15. 15, 25 di sininya 20. Ini semua berkaitan dengan triple pokok 3, 4, 5. Ini harus dihafal. Triple pokok adalah 3, 4, 5. Itu ya. Triple pokoknya adalah 3, 4, 5. Ketika 9, 12, 15 berarti 3, 4, 5 dikalikan 3. Sehingga 9, 12, 15. Gitu ya. Ketika ketemu 15, 25. Triple pokok 3, 4, 5 dikalikan 5. Gitu. Oke ya, paham? Aman ya? Yang sampingnya satu lagi. 9, 12 sama nggak? Berapa? 15. 15. Di sini yang belum ada angka yang 25. miringnya. 25. Sebenarnya soal yang ini sama yang ini tuh hanya dibolak balik triplenya. Gitu. Entah itu nanti yang keluar yang sebelah sini apa yang bawah. Ya, tetap konsepnya menghafal triple. 6, 8 triplenya berapa? 10. 10. 10. 7, 24 25. 10, 24 26. 26. Betul ya. Yaitu triple dasar, apalagi yang 3, 4, 5 harus dihafal kelipatannya karena dia sering keluar. Next. Yang gabung udah berapa nih? Udah pembahasan 4 nomor 64. Udah ada setengahnya ya. Segera suruh gabung yang lainnya. Dimana cek masuk apa nih? Oke, izin opcam sebentar. Soalnya lagi di luar. Mudah-mudahan kalau yang di luar ini ya apa namanya, kalau mau minum nggak apa-apa, nggak usah di opcam. Kalau mau sambil nyemil juga nggak apa-apa, nggak usah di opcam. Apa silahkan, boleh sambil minum. Next, kisi-kisi ketiga berkaitan dengan nomor 3 dan 15. Peserta didik dapat menghitung solusi atas masalah dalam konteks tertentu yang berhubungan dengan triple Pitagoras. Gitu. Jadi sebuah triple diaplikasikan ke dalam konteks sehari-hari. Contohnya, sebuah tangga disandarkan pada sebuah tembok. Panjang tangga 61. 61 dan jarak ujung tangga bagian bawah dengan tembok adalah 11. Maka tinggi tembok tersebut adalah, cara cepatnya hafal triple berapa jawabannya? 60. 60. Itu is easy ya. Sudah di luar kepala gitu. 11, 60, 6, 1. Itu ya. Karena konteksnya sebuah tangga berarti ada sebuah tembok, ini temboknya,
tangganya bersandar, pasti dia miring kan? Ini tangga. Tangganya panjangnya 61 meter. Sedangkan jarak antara ujung tangga dan ujung tembok 11 meter. Berarti yang ditanya adalah tinggi tembok. Mencari tinggi otomatis 61 kuadrat dikurang 11 kuadrat. Gitu ya. Hasilnya adalah 60. Konsep teorema Pitagorasnya dikurang karena dia bukan miring. Ingat, yang kemarin masih remet, yang tadi masih ibu titip WA ke wali kelas yang remet, silahkan dikerjakan supaya melatih kalian juga ketika PTS. Jadi mengingat kembali ya Anendra ya, terutama tadi belum mengerjakan remet. Segera dikerjakan habis PTS, habis kisi-kisi MTK. Boleh dikerjakan. Start juga. Anendra langsung off cam. Gambarnya mobil ini nih, mobilnya si Doni Salmanan. Apa Indra Ken. Langsung Ferrari gitu. Yang penting jangan lari dari kenyataan ya Anendra ya, suruh ngerjain tugas remedial. Oke, lanjut. Nggak pernah lari dari kenyataan. Apa Nen? Lagian gambarnya udah jadi kayak Indra Ken nih sama Doni Salmanan, mobil Ferrari. Next, sebuah kapal berlayar sejauh 45 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 60 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, ingat gak triple-nya? 75 kilo. 75. Gimana 75, Gus? 45 kilo kuadrat ditambah 60 kilo kuadrat. Oke, atau tadi kata Rama gimana, Ram? Dari 345 dikalikan 15. Boleh tuh. Rama menjawab dengan triple pokok 345, Bu, dikalikan 15. 3 kali 15 45, 4 kali 15 60, 5 kali 15 75. Inilah kelipatan. Soal aslinya juga nanti kelipatan 345. Gak tahu dikalikan berapa. Nah, banyak keluar triple yang berbau 345. Jadi sangat beruntung sekali ya kalau kalian ikut klinik. Jadi nggak usah susah-susah review sendiri, bisa sambil bertanya. Kalau kata bagus pakai teorema Pitagoras, Bu, ditambah karena dicarinya sisi miring. Ada sebuah kapal, dia belok ke sebelah barat, terus belok lagi ke arah selatan. Nah, jarak yang ditanya adalah titik akhir kapal sama titik awal, berarti sisi miring. Ketika dicari sisi miring, berarti dikuadratin, gitu ya. Oke ya, aman? Gak ada pertanyaan? Aman? Ada yang mau bertanya tentang triple-nya? Sangat bagus, ada dua versi. Versi bagus pakai teorema, versi Rama langsung dia mikir, oh 345 ini kelipatannya, Bu, dikalikan 15. Good job sekali ya. Nomor 4. Peserta didik dapat menyebutkan bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pitagoras. Tadi terutama triple pokok. Jadi disajikan I misalkan 348. Apakah dia triple? Oh bukan, Bu, harusnya 345. Jadi ada sebuah pilihan beberapa angka 3 dengan pasangannya. Kalian di sana hanya memilih manakah yang termasuk segitiga siku-siku. Otomatis ketika dia segitiga siku-siku, sudah dipastikan dia pilih yang triple. Ya. Tadi 10 24 berapa? 2. Berapa triplenya? 10 24 25 apa 26? 26. 7 24 25 gitu ya. Jangan sampai salah dan keliru pasangannya. Kalau tertukar pasangannya berapi. Ya enggak, Revin? Gak tahu, Bu. Enggak tahu. Lah salah bener, nanti harusnya 345 kalau pasangannya 348. Ya bukan triple. Ya, bisa jadi segitiganya lancip atau apa? Tumpul.
Nomor 4 pokoknya, peserta didik dapat menyebutkan bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pythagoras. Tadi yang Ibu sebutkan, besok mungkin aja yang keluar triple-nya dari sebuah segitiga. Gitu. Next. Nomor 7. Peserta didik menyebutkan panjang sisi segitiga lainnya berhubungan dengan perbandingan sudut segitiga Pythagoras dengan sudut 45. Ini ya, anak-anakku, 45. Ketika dia sudutnya 45, sudah pasti dia sama kaki. Yes apa yes? Yes. Yes. Nggak ada pilihan lain, Bu. Yes apa yes? Yes. Yang diam saja berarti dia nggak punya pilihan nih. Padahal pilihannya cuma satu. Yes apa yes? Masih aja diam. Ya, Jaki. Jaki, aman? Aman. Aman. 45. Nah, ini jauh banget 18-nya nih. 18-nya itu panjang AC. AC di sini tuh 18. Jauh banget, nggak mau berdekatan. Social distancing. Ya, si 18-nya. AC-nya 18, berarti panjang AB dan BC berapa? 18 Cara AC-nya miring. 18 akar 2. 18 diapain dulu? Akar 2. Terus dibagi 2 dulu baru diakarin 2. Jadinya 9 akar 2. nah, awas sama, jangan keliru. Soal gampang tapi terjebak. Salah. Terpilihannya ada 18 juga. Ada 18 akar 2 berabe. Ya enggak? Jangan sampai salah. Aman? Yang lain paham? Aman. Oke, kalau misalkan Ibu kasih miringnya 9 akar 2, berarti yang lainnya berapa? 9. 9. Nah, ini baru betul. Jadi lebih gampang ya. Kalau yang selain miringnya 9, berarti miringnya 9 akar 2. Jadi yang miringnya tidak berbau akar, cara mencarinya dibagi 2 dulu, diakarin 2. Ya. Itu 2-nya dari mana? 2-nya dari tadi. Siapa nih, Fiona? Oh, Fiona pas sakit ya. 2-nya itu dia memiliki perbandingan 1 banding 1 banding akar 2. Kita materinya ke ini. Nah, 1 banding 1 banding akar 2. Konsepnya ketika dia diagonal sisi itu selalu akar 2. Ketika dia sama kaki, panjangnya selalu sama. Kenapa didapat akar 2? Contoh, misalkan contoh kecilnya BC-nya Ibu kasih 1 cm. AB-nya berapa? 1 cm. Karena sama kaki. Kita cari AC. Cari AC kalau pakai konsep Pythagoras gimana? Tambah apa dikurang? Tambah ya? Tambah. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1. 1 kuadrat juga 1. 1 tambah 1 2. Inilah 2 didapat dari contoh kecil ketika panjangnya memiliki 1 cm. Gitu, Fiona. Jadi ketika Fiona dapat di sininya 8, berapa miringnya, Bu? Ya udah 8 akar 2. Kalau Fiona nggak percaya, Fiona bisa buktikan. Misalkan di sini 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, jumlahin tuh berapa? Gitu ya. Jadi nanti pasti hasilnya 9 akar 2. Tapi ketika miringnya 18, cara mencari sisi lainnya adalah ingat, dibagi 2, diakarin 2. Ya nggak tahu? Sambil nguap tapi mudah-mudahan masuk. Gitu kan. Bagus Imam, tumben sekali kamu tidak mengaktifkan kamera. Lagi makan Indomie, Bu. Waduh, menggoda selera. Muti udah lapar aja nih, kelihatannya. Ya, ini ada kalau cewek-cewek kerudungnya doang gini, ampun deh. Ya, kelihatan banget mukanya. Si Revin jenongnya doang nempelin. Revin, mukanya. Lanjut ya. Yang bawah ada di nomor 8 dan 9. Peserta didik menentukan solusi atas masalah dalam konteks tertentu yang berhubungan dengan perbandingan sudut segitiga Pythagoras dari 30, 60, 90.
Ini juga gampang ya. Gak usah pakai sin cos lagi. Sudah diajarin cara cepatnya. Ketika miringnya 10, berapa panjang AB-nya? Berapakah panjang AC-nya? AB dulu apa AC dulu? AC. AC. Di depan sudut 30 dulu ya. Iya. 10 berarti jadi berapa? 5. 5. Kenapa 5, Rama? Karena di depan sudut 30 Adalah bagi 2 dibagi 2 dari sisi miring. sisi miring. Betul. Konsepnya kalau ketemu 30 60, hafalin. Di depan sudut 30 adalah setengah dari sisi miring atau sisi miring dibagi 2. Gitu. Terus AB-nya berarti berapa? Yang dicari nilai AB. 5 akar 3. 5 akar 2. Akar 3. Ingat, kalau berbau 30 60 90, akar yang diingat adalah akar 3. Itu ya. Next, yang bawah lagi. AB-nya 20 akar 3. Itu di depan sudut 60. Berarti AC-nya berapa? 20. BC-nya 40. dari 20 dikali 2. Sip. Karena sisi miring adalah sisi di depan sudut 30 adalah setengah dari sisi miring, berarti sisi miring 2 kali dari di depan sudut 30. Gitu ya. Oke? Paham? Ayo, baru 70 orang nih. 343 tuh sisa-sisa nilai yang remetnya biasanya. Berarti si Ferdiata alhamdulillah nih pasti nggak remet nih karena sudah hadir di klinik ya Ferdi. Mantap, dia ambis sekarang, masuk golongan ambis Ferdi. Karena kalau tugas belum bisa aja langsung nanya ini. Argen jangan salah masih Ferdi. Argen udah bagus, kalah ntar sama Ferdi. Yang bagus tambah bagus ya. Biar mengalahkan bagus gitu loh. Karena kata bagus saya mulu bu. Aduh Gus, kamu nggak suka selain eksak tuh nggak suka Gus? Kenapa bu? Selain eksak itu nggak terlalu ambis? Selain matematika gitu? Enggak sih bu, biasa aja. Biasa aja. Jadi ambisnya tuh ingat matematika. Makanya yang lain bagus tambah bagus. Jaki nih bagus tapi kadang kurang beruntung nilai 100-nya itu. Ya Jaki ya? Iya. Nah, ayo, Revin aja udah 100, senyum-senyum aja, jenongnya doang ditampilin tuh. Revin, mukanya apa? Iya bu, iya, siap. Next, ada di nomor 10 dan 12. Peserta didik dapat menyebutkan panjang sisi segitiga siku-siku dari gambar gabungan dengan konsep tetap triple Pythagoras. Ini triplenya 1539. Yang ingat berapa? 1539 berapa? Atau cara biasa 39 kuadrat dikurang 15 kuadrat didapat? Ayo coba 36. Ingat ini tuh, kalau nggak di review lagi lupa. Padahal ada di ulangan harian ya nggak Ayla? Ayla, bener nggak Ayla? Kasih tahu Daican. Nah, ya, Dina, jangan diam-diam aja Dina. Tiara, ayo yang cewek suaranya. Muti, Claudia, Zainab, Mila, 36, betul. Jadi ketika mendapatkan soal seperti ini, misalkan ditanya nilai AC, ingat triplenya 1539, yaitu 36, atau 15, 36, 39. Good job. Yang samping, nilai P. Ini sering banget keluar, jawaban yang tepat adalah 12, 16, 18, 20. Nilai P-nya piro? Ayo, piro? 16. 16 ya, triplenya itu berarti dari 3, 4, 5 menghasilkan 12, 16, 20. Dikalikan berapa? Kalikan 4 bu. 4. Tapi sayangnya jangan terkecoh, teliti. Ditanyanya keliling atau luas. Kalau keliling berarti gimana caranya?
Tadi nilai P-nya berapa? Tambah 16. Ditambah, jadi gimana, Ram? 16 tambah 20. 12, oke, tambah 20 dulu boleh. Terus tambah berapa lagi? Tambah 12 lagi. Terus tambah lagi? 12. 12 yang di tengah dihitung nggak kalau keliling? Enggak. Enggak. Dihitung jadi berapa? 10, 20, 40, 50, 60, 70. Hitungnya cara cepat. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, 72. Jadi, ayo, jangan salah, jangan keliru. Baca soal teliti. Jangan sampai apa yang Ibu sampaikan, takutnya angkanya berbeda, nggak sama, kalian inget-inget jawabannya. Salah ya. Jangan mengingat jawabannya, tapi prosesnya. Gitu. Jadi kalau kalian hafal konsepnya, berapapun angkanya, pasti kamu sudah bisa menentukan. Oke ya, yang 11. Peserta didik dapat menentukan luas bangun gabungan dengan konsep teorema Pitagoras. Nggak jauh-jauh dari teorema Pitagoras. Ditanyanya luas bangun gambar tersebut. Yang ini dulu, yang biru sama pink. Luasnya berarti, luasnya bangunnya apa? Segitiga. Segitiga, rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Setengah. Alasnya kalau yang biru sudah ada belum? Sudah. 12. Tingginya sudah ada belum? 16. 16. Triplenya dari 12, 16, 20. Dibagi 2. Luas kedua, hilang. Luas 2, alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya yang pink berapa? 15. Tingginya 20. 20 dibagi 2. 2. Ayo, ini coret yang mana? Coret 12. 12 boleh, tinggal 6. 16 kali 6. 96. 96, yang bawah coret yang mana? 20. 20. Boleh. Jadi 150. 150. Total 246. Gitu ya. Kalau yang pink sama biru 246, yaitu punya clue-nya di angka 16. Triple dari 12, 16, 20. Yang samping, kalau ditanyakan luas, ada 2 bangun apa 1 bangun? 2. 2. Kalau segitiganya gimana? 20 kali 20 dibagi 2 gitu ya. Berarti kalau 20 sama 20 jenis segitiganya apa? Sama kaki. Sama kaki. Coret ya. 10 kali 20 200. 200. Yang bawah dia segitiganya apa? Bangunnya apa? Trapesium. Trapesium. Luasnya gimana trapesium? Atas tambah bawah kali tinggi Atas bagi tambah bawah kali tinggi bagi 2. Atasnya berapa? 20. Bawahnya 25. 25 per 2 dikali tingginya 12. Dari soal 2 ini, adakah yang diminta triple? Nggak ada ya. Komponennya sudah ada semua kan? Kecuali yang segitiga biru dan pink. Berarti kamu bisa mensinyalir atau mensiasati, oh manakah yang akan keluar dari 2 bangun yang disampaikan Ibu. Gitu. Kalau ini kan nggak ada triplenya. Sudah ada semua, tinggi udah ada. Ini juga nggak ngaruh nyari miring. Ya kan? Kalau Ibu tanya, kalau alasnya 20, tingginya 20, berarti miringnya berapa? 40. 20 akar 2. 20 akar 2. Anggap aja kalau dia sama kaki, sudutnya 45. Ayo. Aplikasi soal, harus sudah bisa. Paham ya? Nanti luasnya kalau yang samping tinggal dicari sendiri. Tinggal 12 bagi 2, 6 kan? Ingat, nyoretnya jangan 20 atau 25. Salah. Ini jumlahkan dulu. 45. Jangan sampai kamu coret 20 sama 2. Salah. Salah banget. Karena penjumlahan nggak boleh dicoret. Harus perkalian. Oke ya, aman ya? Aman gak nih?
Triple masih belum kelimas. Next. Peserta didik dapat menentukan keliling bangun belah ketupat dengan konsep teorema Pythagoras. Sering kan soal di PTS seperti ini? Ulangan. Sebuah bangun berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 24 dan 32. Keliling belah ketupat tersebut adalah, yang pertama kamu cari apa dulu? Buat apa dulu? Diagonal. Nah, diagonal kalau dibagi 2 berapa? 12 sampingnya 16. Ingat triple 12 16 20. 20. Berarti kelilingnya 80. 80. Dari betul 20 kali 4. Itu ya, sangat mudah ya. 20 kali 4 sama dengan 80. Di sini yang gabung baru ada 71 berarti dari 113. Ini makhluk-makhluk yang gak suka gabung tuh yang paling absen-absennya suka remedial nih. Nah, cowok nih kebanyakan nih yang gak ini. Faiz gak aktif, Sultan, Nindya, Sulis, Narotama, Haleda, yang ke belakang gak aktif-aktif nih kameranya. Yang bagus stand terus tuh Jikri, jadi kalau nilainya Jikri kecil nih, ya ibu tambahin nih karena selalu mendengarkan. Evan palanya doang nih, Hani ada nih, April ya. Jadi dari kalian mengaktifkan kamera aja, kalau lagi PJJ itu menandakan kalian aktifnya bagus. Misalkan nilai si Ferdiatna nih 83, KKN semua 84. Oh, mudah banget ibu tambahin satu aja mah 84 dari lihat keaktifannya ketika Zoom, sopan santun. Jadi nilainya bukan hanya dari akademis, dari yang lain gitu. Contoh ya, nggak pelit nilai ibu kalau kaliannya kooperatif, enak. Oke, next. Peserta didik dapat menentukan luas bangun persegi dengan konsep perbandingan sudut 30, 60, 90. Adanya bukan gambar, tapi suatu bacaan. Pada persegi panjang PQRS, berarti segitiganya dibuat dulu. PQR. PQR. Persegi panjang ya? Salah, persegi panjang PQRS. Ada PR, tarik garis. Berarti PR itu sebagai diagonal. Diagonal itu sisi miring. Di sini PR-nya 16. Sedangkan sudut PRQ 30. Kalau PRQ letaknya di mana? 30-nya. Di R apa di P? Di R. Kalau R-nya di sini 30, berarti panjang PQ berapa? 60. Panjang PQ bukan sudut P. Oh, 8. 8. Dari mana Ram? 8? 15 bagi 2. Iya, betul. Tadi konsepnya di depan sudut 30 derajat setengah dari sisi miring. QR-nya berarti berapa? 8 akar 3. 8 akar 3. Itu ya. Aman ya? Mudah-mudahan yang selalu stay bisa screenshot, bisa dipelajari lagi setelah klinik, jadi nambah dari awalnya 30% kuat, jadi pas klinik 50%, setelah klinik di review lagi 70%. Kalau 70% semua dari berapa peserta nih? 70. Alhamdulillah ya, lebih dari 50%. Harusnya nggak remedial ya. Firas ya, harus aktif kameranya. Haleda, Rizkan, Anindya, Syafiq. Oke, mulai ke limas prisma. Peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur pada limas dan prisma segi N. Kalau yang dari gambar, prisma apa limas? Prisma. Kalau prisma menentukan sisi, rumusnya gimana? N plus 2. Kalau dilihat prismanya segi berapa yang ini? Segi 6, berarti tinggal 6 ditambah 2. Berapa jumlah sisinya?
8. Itu ya. Terus yang bawah rusuk. Ingat, rusuk untuk prisma. Rumusnya apa? Rumusnya? Ayo. Jangan lupa. Rusuk prisma. Argian. Rumusnya apa, Argian? Argi? N kali 2, Pak. Rusuk N kali 2 apa N kali 3? Rusuk. Rusuk, tulang rusuk. N kali 3 atau ece. N kali 3. N-nya tadi berapa bawahnya? 6 kali 3. Jadi piro? Revin? 18. Titik sudut. Rumusnya apa? N kali 2. N kali 2. Berarti kalau ditanya jadinya 6 kali Kali 2. berapa tuh? 12. 12. Jangan salah ya antara rumus rusuk dan titik sudut. Ini soalnya ada 4 loh. 16, 17, 18, 19. Berkaitan dengan prisma dan limas. Ini baru prisma. Kalau limas, sisinya gimana rumusnya sisi limas? N plus 1. N plus 1. Kalau rusuknya? N kali 2. N kali 2. Kalau titik sudutnya? N plus 1. N plus 1. Ini harus hafal. Walaupun yang di rumah kan nggak boleh melihat catatan ya. Jadi harus jujur. Nah, ada Allah yang mengawasi nih. Nanti tiba-tiba contohnya Firas nilainya 100. Ibu tes nih, Firas, apa rumus dari sisi dari prisma? Aduh Bu, lupa Bu. Ya, kurang 100-nya. Ya kan? Karena 4 soal ini aja nggak hafal nih rumusnya. Harus hafal. Karena ada 4 soal, lumayan. 4 soal dikali 1,25. Ya, lumayan ya Jikri ya. Dibagi dikali 3 deh. 100 kan 3,333. 4 nomor lumayan 12 poin. Harusnya nilai 84 tambah 12. Wih, piro tuh. Hani, berapa 84 tambah 12? 9, 6 ya. Betul nggak? Next, yang bawah. Ada 2 nomor tentang luas. Peserta didik dapat menentukan luas permukaan limas. Ada 2 buah gambar, yang satu gambar limasnya persegi atau segi 4, yang kanan dari ibu soalnya adalah persegi panjang. Betul nggak? Ajel baru bergabung ya. Aktifkan kamera. Ini 69 dari 70 berkurang. Rama, rumus luas yang persegi gimana Ram cara mencarinya? 1/3 dikali luas bukan volume. segitiga kali 4 tambah A ditambah betul luas segitiga 4 kali luas segi 3. Ini untuk gambar yang ini ya, persegi. Nah, kalau luas di sini yang belum ada tinggi apanya? Tinggi sisi tinggi segitiga atau tinggi segitiganya. Caranya gimana mencarinya? Gimana? 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Oke, kenapa 8 di sini, Gus? Karena segitiganya setengah. Iya, dari sini ke sini kan 16. Berarti hanya dari sini ke sini setengahnya dari 16 yaitu 8. 8 15 triplenya 17. Berarti tinggi di sini yang dipakai adalah 17. Luas alasnya apa rumusnya? Sisi kali sisi Atau dengan angka 16 kali 16 sit good job. 4 dikali alasnya berapa? 16. Nah, tingginya pakai yang 17 dibagi 2 16 kali 16 256 Oke, mana yang mau dicoret? 16 Segi 2 berapa? 8 8. Perkaliannya 4 kali 8 kali 17 539 beda nih. Berapa? 544 544. Betul nggak yang lain?
Cek, Ibu. jangan hanya ilmu percaya, jangan hanya pakai iman belajar MTK. Ibu bilang harus pakai bukti, didasari dengan dalil-dalil. Kalau kata Bu Zahra ya, harus ada hadis yang mendukung. Gitu. Betul? Jumlahin berapa jadinya? 800 cm kuadrat. Soal yang akan keluar nggak tahu alasnya berapa. Yang pasti bentuknya seperti ini. Angkanya beda pasti. Tapi cara penyelesaiannya sama. Ya, jadi tingginya yang nggak ada. Nanti tingginya kamu aplikasikan dengan triple. Itulah kita belajar materi esensial. Jadi berkesinambungan dari triple masuk ke Pitagoras. Dari Pitagoras masuk ke bangun ruang. Yang belakang Hana, Muti jadi mati. Landra kameranya, yuk. Baru 69 nih. Next, yang samping bentuknya apa? Persegi panjang. Rumusnya sama, tapi ada tapinya. Gimana tapinya? Miring dari segitiganya beda. Segitiganya dibagi 2 ya. A2 dikali alas kali tinggi dibagi 2. Ditambah lagi 2 kali alas kali tinggi dibagi 2. Kenapa dibagi 2, Bu? Karena depan dengan depan, belakang dengan belakang, gitu ya. Kanan dengan kiri samanya, depan dengan belakang. Kalau dia persegi panjang, kita cari tingginya. Dari sini ke sini full 32. Setengahnya berarti berapa? 16, 16. Triplenya 16, 12, 20. 20. Ayo sambil ngapal triple. Dari sini ke sini, dari sini ke sini 18. Setengahnya 9. 9, 12, 15. 15. Maka kita cari ini dulu. Kalau LA-nya berapa kali berapa LA-nya? 32 kali 18. 32 dikali 18. Ditambah, ini boleh nggak Ibu coret-coret 2 sama 2? Boleh. Boleh ya, tinggal alas kali tinggi. Alasnya 32, tingginya yang mana? 15. 15. Ditambah lagi, boleh nggak ini coret? Boleh. Boleh. Tinggal alas kali tinggi. Alasnya 18, tingginya? 20. Nah, tinggal kalian hitung. 32 kali 18. 576. 576. Ayo sambil di kalkulator. Bener nggak nih disebutin Ayla nih? 32 kali 15? 480. 480. Yang sampingnya? 360. 360. Nah, jadi totalnya piro? 1416. 1100. 16. 416. 416. Nah, sentimeter pangkat. 2. Jadi kalau ada soal persegi panjang bawahnya, konsepnya tinggal luas alas ditambah alas kali tinggi ditambah alas kali tinggi. Nggak usah pakai 2 lagi karena sudah dicoret ya 2-nya. Ingat alasnya. Ketika alasnya 32 pakai tinggi yang depan. Ketika alasnya 18 pakai tinggi yang samping. Jangan salah tertukar alasnya. Kadang-kadang di Brandly atau di Kanda itu kadang-kadang salah yang menjawabnya. Jadi nanti menghasilkan cara yang salah juga. Jangan sampai kamu hanya percaya, Ibu bilang tadi, jangan hanya pakai iman, harus pakai bukti. Kalau belajar ya ngafal. Oke ya. Oke, Rehanum yang jauh di Semarang aja bisa secara langsung nih belajar. Aman ya? Bisa ya? Aman? Yang lain berarti kalau nggak ada pertanyaan aman ya, ini hanya mengulang. Next. Nanti kalau misalkan ada pilihan gandanya yang persegi panjang 576 atau 480 atau 360, jangan salah. Ya, jangan salah. Yang benar adalah 1416. Gitu. Nanti nggak tahu alasnya berapa, tingginya berapa, panjangnya berapa, berbeda tapi konsepnya sama. Next. Kalau yang sudah maju LKPD ini pasti hafal banget. Peserta didik diberikan ilustrasi tentang gabungan beberapa bangun datar. Peserta didik dapat memecahkan luas gabungan dari beberapa bangun datar dalam kehidupan sehari-hari.
Ayo, kalau pertanyaannya, tentukanlah genteng manakah yang sebaiknya dibeli oleh pihak pemerintah agar biaya yang dikeluarkan bisa seminimal mungkin. Genteng mana? Pentong. Pelentong. Dengan harga berapa genteng pelentong? 25 buah per meter, harganya 1.800. Harganya 1.800. Harga totalnya berapa yang dipakai? Ayo, Luas mengingat. Berapa? Rupiahnya berapa rupiahnya? Ayo Rana, yang maju kemarin, Raihanum kelompoknya. Dia, ada nggak sih dia tuh? Berapa jumlahnya? Di sini nanti ada option pilihan gandanya, genteng pelentong dengan harga sekian, genteng pelentong dengan harga sekian, terus genteng kodok dengan harga sekian, genteng kanwuri dengan harga sekian. Walaupun benar genteng pelentong, tapi kan optionnya ada dua, A dan B atau A dan D. Jadi harganya yang harus kamu perhatikan, berapa harganya? Ayo, buka catatan tugasnya. Anindya lagi di jalan, Anindya inget gak? 3 berapa? 3.600.000. 3.600.000. Siapa nih suaranya? Raihanum kah? Siapa? Hasna, Muti ya? Berarti 3.600.000. Ada nggak jawaban yang kenteng pelentong satunya? Jawabannya berapa? Kenteng pelentong satunya? Kan antara tugas individu, tugas yang latihan soal sama aktivitas kan beda. Kalau yang aktivitas genteng pelentongnya jawabannya berapa? 3.960.000. 60.000. Itu suaranya siapa tadi? Farid, Bu. Farid. Nanti ada dua option ini nih. Kalian harus baik-baik perhatikan jenis gentengnya. Jenis gentengnya apakah yang 4 meter di sininya, apakah yang 5 meter. Dari ukuran gentengnya. Itu pasti akan berbeda optionnya. Antara jawabannya 3,6 atau 3,960. Yang pasti dia jenis gentengnya pelentong. Ayo, jangan sampai terkecoh di sini ya. Jangan sampai terkecoh di nomor 22. Oke ya. Aman? Berarti jawaban yang tepat yang mana tadi kalau kasusnya seperti ini? pelentong. Iya, harganya berapa, Ram? 3.380.000. Ini beda deh, Yang tepat yang mana? 3.600.000. Iya, hati-hati ini. Jumlahnya, luasnya berapa emang? 3.600.000. Luas yang didapatnya berapa? 88. 80, Ram. Kalau yang 88 itu yang panjang atasnya 5 meter. Ayo, makanya teliti baik-baik soalnya. Ada dua kasus kan waktu kita LKPD. Mana yang tepat jawabannya? Ya, harus jangan salah ya, Anissa ya. Anissa Karisa, Anissa Sabita, Ketaya Cordova 69 nih, berkurang 1. Next. 23, 24. Peserta didik dapat menghitung volume. Rumus volume apa, Ram? Sepertiga kali luas alas Kali tinggi. Tinggi yang dipakai tinggi segitiga apa tinggi 5? Tinggi 5. Good job. Oke, sepertiga dikali luas alasnya berapa? 1.600. 40 kali 40. Boleh, 40 kali 40 dikali 10. Tingginya triple. Dari sini ke sini berapa? Setengah dari 40? 20. 25 triplenya? 15. Good job. 16. 15, 20, 25. Dari 3, 4, 5. Gitu ya Rana ya. Berarti di sini 15. Adakah yang bisa dicoret? 15. Bagi 3 berapa? 40 kali 40 kali 5? 8.000. 8.000 cm pangkat Ya. easy. Jadi ketika keluar yang gambarnya
seperti ini ditanya volume, rumusnya simpel. 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Tingginya yang belum ada, bukan tinggi 25 ya kalau volume, tapi yang dipakai tinggi yang limasnya belum ada kan, makanya menyangkutkan dengan triple Pythagoras. Yang bawah, sebuah limas persegi memiliki dibalik, volumenya sudah ada, yang belum ada panjang sisi tegaknya. Berarti yang dicari nilai 25-nya jadi berapa? Dengan menggunakan konsep volume tetap ya, LA kali tinggi dari komponen P, LA sama tinggi limas, manakah yang sudah ada? Volumenya diganti dengan angka berapa? 400. LA-nya diganti dengan angka 10 kali 10. Tinggi limasnya sudah ada belum? Belum ya. 400. Adakah yang bisa dibagi 3? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada diapain? Kali ya. 10 kali 10, 100 per tinggi limas. Maka yang dicari tinggi limas gimana? Tinggi limas konsepnya 400 kali 3 per 100. Pinter. 02 boleh dicoret nggak sama ibu? Boleh. Sisanya tinggal 4 kali 3 berapa? 12. Hati-hati, jangan langsung nyontreng 12. Jawaban tepatnya berapa? Berarti ibu kasih bantu di sini. Berarti kan yang menjadi setengahnya dari 10 berapa? 5. Berarti tadi miringnya berapa yang didapat? Ini tinggi limasnya 12. Berarti miringnya? 13. Nah, 5, 12, 13. Jadi jawaban yang tepat adalah 13. Bukan 12, salah. Karena 12 hanya tinggi limas. Yang ditanya panjang sisi tegaknya atau rusuk tegaknya atau tinggi segitiganya. Ya, jangan sampai keliru. Ada dua nomor, 23 sama 24. 23 volume biasa, 24-nya mencari dengan rumus volume tinggi sisi tegaknya. Nggak ada gambar sayangnya ya. Jadi makanya harus dicari tinggi segitiganya, tinggi limasnya dulu berapa. Aman yang ini? 23, 24? Aman ya? Next. Mana? Ini 25, 27. Udah 4 nomor lagi. Yang ini. Nah ya. Boleh di SS dulu. Ambil itu dipelajari lagi. Karena waktu untuk menulis kita hanya 1 jam ya. Jadi boleh di SS. Enaknya begitu kan, bisa di SS. Next. Peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah dalam konteks luas permukaan limas. Haikal akan membuat kerangka limas alasnya berbentuk persegi. Ada nggak si Haikal Idris di sini? Haikal Ahdan. Ini nggak hadir nih. Nggak ada ya. Haikal akan membuat kerangka Faik aktif, Uti, Sultan, Syafiq, Mawar, Rama tetap suaranya masih on. Jani, Ferdiatna. Oke. Haikal akan membuat kerangka limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang diagonalnya 12 akar 2. Berarti kita gambarkan alasnya saja. Dia berbentuk persegi. Berarti dia diagonal itu sisi miring, di sini 12 akar 2. Berarti kalau miringnya 12 akar 2, di sininya berapa sisinya? 12. Berarti ini semua 12 ya. Rusuk alas. Ada berapa rusuk alas kalau dari limas? Ada 4 kan? Berarti 12 kali 4 jawabannya berapa? 8. Tinggi bidang tegaknya 6 cm. Berarti tinggi bidang tegak ada berapa jumlahnya? Rusuknya tinggi tegak. Rusuk tinggi bidang tegak ada berapa? 4 juga. 8 itu total ya Ram, antara tegak sama alas. Baru totalin 8 rusuknya. Berarti 4 dikali berapa tuh? 20. Jumlahin berapa?
2. 72 itu sentimeter, sedangkan si Haikal punya kawatnya dalam bentuk meter. 72 dibagi berapa? Terus 100. Berapa meter jadinya? 0,72. 0,72. Harga per meternya berapa? 1.500. 1.500. Jadi totalnya berapa yang harus dibayar nih uangnya untuk satu buah limas? 1.500. 1.500 dikali 0,72. 72 dikali 15 hitungnya. 1.880. Ini untuk satu limas. Sedangkan si Haikal punya uangnya 8.640. Kira-kira berapa sih banyak rangka limas yang dibuat? Caranya diapain? Dibagi Dibagi berapa dibagi berapa? 8.640.000 dibagi 1.080. 8.640 dibagi 1.080. Nah, kira-kira paling banyak berapa yang dibikin Haikal? 8. Good job. 8 hanya bisa bikin 8 limas. Pas banget nih, ngitungnya nggak ada sisa. Pas banget kawatnya. Nomor 27. Peserta didik dapat menemukan solusi atas masalah dalam konteks kerangka limas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sama sebenarnya 2527 konsepnya sama. Sebuah limas yang terbuat dari kawat memiliki panjang rusuk alas 12 dan rusuk sisi tegaknya 8. Maka berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka limas tersebut? Tinggal diapain nih? 12 dikali 4, 8 dikali 4. totalin berapa tuh yang atas? 84. 8 sama 48, yang bawah 32. totalin berapa? 70. 80. Benar, 80. Udah gitu doang. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka limas tersebut? 80 cm. Gampang, hanya dikalikan 4 semua angka yang sudah ada dikalikan 4. Oke ya, aman ya? Karena alas rusuknya ada 4, tinggi tegaknya ada 4, sehingga di total jadi 8 gitu Ram. Oke ya, Tayaurel, Ferdiatna, off nih, tumben. Next. Di sini 26-nya di sini, dipisahin sama Ibu tadi 27, 28 dulu. Peserta didik dapat menentukan luas alas limas jika diketahui luas permukaan limas. Ini pernah dibahas, betul nggak? Di ulangan, kata Ibu jawabannya berapa ketika luas seperti ini kasusnya? Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat? Jabarin. Dijabarin dapat S kuadrat kan? 34S min 800 ya. Ini berapa nih? Dapatnya S plus berapa? 16 sama S. S min 16 sama S plus Sama 50. 50. Karena ini hasilnya kebalikan dari min jadi plus, ini kebalikan dari plus jadi min. Sehingga yang dipakai sisinya adalah 16. Maka luas alasnya adalah 16 kali 16. Hasilnya 256 cm. Ya, rumus luasnya dijabarin dari sini. LP kan LA ditambah 4 kali alas kali tinggi dibagi 2. Kan LP-nya sudah ada 800. LA-nya kan rumusnya S kuadrat karena sisi kali sisi. 4 kali alas di sini belum ada karena di sini simbolnya S, ikutin. Kayaknya udah ada 17. Itu kan 4 bagi 2 jadi 800 sama dengan S kuadrat 2 kali 17 34S. S kuadrat plus 34S min 800 sama kayak gini, ya nggak? Sama ya? Jadi hafal jawabannya adalah 256. Ini berkurang 67. 2930 ini sudah dibahas juga di ulangan harian
ulangan harian tugas, buku paket, peserta didik dapat menemukan solusi atas masalah dalam konteks luas permukaan dan volume limas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama ditanya luas, yang kedua ditanya volume. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi panjang berukuran panjang 30 dan lebar 12. Tinggi limas tersebut 8. Limas tersebut akan dibuat dari selembar aluminium yang luasnya 1050. Tentukan luas lembar aluminium yang tersisa. Berarti cari luas apa volume? Luas permukaan ya. Berapa luas permukaan? Ini persegi panjang apa persegi? Persegi panjang. Persegi panjang. Kalau persegi panjang berarti rumusnya LA ditambah alas kali tinggi tambah alas kali. Bu, biasanya Ibu pakai 2 di depannya kan tadi, 2-nya sudah dicoret. Jadi langsung aja alas kali tinggi. Yang masing-masing harus dicari adalah tingginya. Gitu kan? Luas alasnya berapa kali berapa? 30 kali. Wush. 30 kali 12. Kan limasnya ada yang seperti ini kan, sebelah sini sama sebelah sini gitu kan? Kalau yang alasnya 30 berarti setengahnya berapa? 15. 15, tingginya 8, 15 17 yang sampingnya setengahnya dari 12 6. 6, 8 10. Berarti nanti kalau yang alasnya 30 maka tingginya 17. 10 ketukeran. Kalau yang alasnya 12 pakai tingginya 17. Tinggal kalian hitung totalnya berapa. 30 kali 12 306. 30 tambah kali 10 300. 12 kali 17 200. 4. Totalin piro 800 60 4. Punya kawatnya 1050, tinggal dikurang 864. Berapa tuh sisanya? 60 100. berapa? 186. 186. Yang lain percaya nggak? Percaya ya? Nah, yang harus perhatikan di sini caranya sama, nanti sisa kawatnya yang berbeda. Jadi kamu harus perhatikan baik-baik berapakah kawat yang tersedianya, gitu ya. Harus perhatikan baik-baik berapakah kawat yang tersedianya. Tinggal kalian kurangi dengan kamu cari luasnya. Gitu. Oke ya, aman? Satu lagi. Di sini terakhir. Muti akan mengisi air ke dalam wadah dalam bentuk limas persegi dengan panjang rusuk 12 dan tinggi rusuk sisi tegaknya adalah 10. Jika air tersebut akan diisikan ke wadah-wadah kecil dengan rusuk 6 dan tinggi limas 4, maka banyaknya limas kecil yang dibutuhkan paling banyak adalah. Nah, Ibu, ini soalnya agak ruwet di sininya karena di sininya tinggi sisi tegak. Aslinya nanti sudah dalam bentuk limas, tinggi limasnya, sehingga nggak usah lagi dicari triplenya. 12 setengahnya berapa? 6. 6. Terus sisi tegaknya 10 kan? Tingginya berarti berapa? 6, 10 triplenya? 8. Nah, betul. Karena di sini soalnya Ibu yang diketahuinya sisi tegaknya, soal aslinya mungkin nanti langsung diketahui tingginya, sehingga kalian nggak usah mencari tinggi limas. Volume tinggi limas gimana? Volume limas sepertiga LA kali alas dikali tinggi. Sepertiga LA-nya berapa? 12 kali 12 kali 10. Bro, alasnya Ram 12 kali 12, tingginya pakai yang 8. Adakah yang bisa dicoret? 12. 12. 4.
4 kali 12 kali 8. Saya boleh. Saya kelihatan Berapa? makin aja. 84 tuh. 384 cm pangkat 3. Nah, si Muti itu akan memasukkan dari limas besar ke wadah-wadah kecil tapi berbentuk limas juga. Dengan rusuk 6, tinggi limasnya 4. Ini perlu dicari tinggi tegaknya enggak? Kalau yang kecilnya? Tidak. Enggak ya, karena sudah dalam bentuk tinggi 5. 1/3 dikali LA-nya berapa kali berapa, Gus? 6 kali 6. Tingginya? Tingginya 4. 4. Bedanya dengan yang atas yang besar, tadi tingginya belum ada. Tapi mungkin nanti di soal aslinya lebih sederhana. Tingginya sudah ada dengan angka yang berbeda. Ada yang bisa dicoret? 6 sama 6. Berapa? 2. Perkaliannya jadi berapa jumlahnya? 48. Nah, caranya gimana nih? Limas yang dibutuhkan dibagi. Berarti berapa bagi berapa? 384. Nah, volume limas besar dibagi volume limas kecil. Berapa? 8. 8 limas. Tadi banyak ya yang jawabannya 8 limasnya. Oke, udah aman? Waktunya lebih banyak. Jam 2:17. Sudah yang ini Ibu sponsor nih. Ibu tadi minta yang nomor 27 sama 28. 27 sama 28. Dulu. Ini bisa balik naruh. Hilang dong ntar. 27 sama 28. Bilang nih, ada yang nggak punya, ada yang punya, saya punya nggak 2728? Tuh, sebelum tuh. Ada nggak temannya yang punya 2728? Boleh di share tuh. Ini udah hilang ini. Udah bisa tadi nggak bisa di 2728. 27. Nah, 27 sama 2 27 ya. Udah 27 Udah, oke. udah. Udah 28 28 di mana? Terakhir kan? Ada 9 itu mah 28, mana 28 lalu lewat tuh 28 nya. Berarti 28 dan sendiri kan udah lengkap ya isi-isinya. Lewat yang Bu, itu 26 gimana sih, Bu? yang 26 Yang 16 kali 50. 16 kali 50 ini. Iya. Ini cari perkalian Rama, cari perkalian yang hasilnya 800. Itu kan ada 40 kali 20. Terus ada berapa lagi tuh angkanya? 8 kali 100. Tapi kalau 8 tambah 100 kan 108. Sedangkan yang diminta di depannya adalah 34. Berarti kurang cocok. Nah, sedangkan kalau perkalian 34-nya dari mana, Bu? Kenapa? 34-nya dari mana? 34-nya tadi 2 kali S kali 17. 4-nya kan dibagi 2 kali 17 34. Jadi cari sisinya, nilainya yang positif bukan yang negatif. Nanti di sini ini kan harusnya menghafal dari aljabar kelas 7. Kita ketemu lagi nih kayak begini di kelas 9. Kurang lagi dari aljabar. Oke, udah? Ada yang ketinggalan screenshot? Yang mana? Aman? Yang aktif berapa orang doang nih? Brilliant. Rama, kamu suka pakai kamera 2 biasanya? Saya capek, Bu. Saya sambil tidur. Baru datang dari sekolah ya? Kayak Yan, ngerti nggak Yan? Tanyain nggak? Enggak ada, Bu. Oke. Terus sebelum diakhiri bisa berfoto aktifkan kameranya.